Swastiastu. Saya dari LKP Putra Intan yang berdiri di tahun 2007, yang bergerak di bidang tata kecantikan, di antaranya tata rias pengantin, tata kecantikan kulit, tata kecantikan rambut. Nah, di sini saya juga banyak bergerak di bidang ke program-program desa, baik itu mengajar tata rias, mengajarkan sanggul. Nah, kalau mengingat jumlah siswa yang sudah lulus di LKP saya lebih kurang sekitar 2000-an, karena saya banyak siswa baik itu di dana APBD maupun dana APBN. Belum lagi siswa-siswa reguler yang kursus mandiri istilahnya. Jadi dia biaya sendiri, apapun dia mengeluarkan sendiri. Nah, jadi tamatan dari LKP Putra Intan itu sudah banyak menyebar di Bali. Malahan ada juga yang di luar Bali. Boleh dikatakan se-Indonesia. Jadi saya sering mengisi acara keliling Indonesia, keliling Bali juga. Jadi ya banyak siswa saya yang belajar pengantin, baik itu mau belajar nyanggul Bali, banyak sekali. Oleh karena itu, dari siswa-siswa yang sudah tamat dan sudah mempunyai salon, itu pun sudah banyak sekali. Dan ada juga siswa-siswa saya yang tidak membuka salon, tetapi ngambil job dengan panggilan. Jadi dia ngerias panggilan, smoking juga ada yang panggilan, perawatan wajah juga ada yang panggilan. Jadi macam-macam siswa yang sudah saya tamatkan, jobnya itu berbeda-beda. Nah, itu kegiatan siswa-siswa saya yang sudah tamat. Nah, sekarang juga kebetulan kita juga dari dana APBN banyak juga ada siswa. Kebetulan saya ngambilnya kalau tahun-tahun yang sudah lewat saya ngambilnya di PKK. Sekarang ngambilnya di PKW. Siswa yang saya didik sekarang adalah berkecimpung di tata rias pengantin Bali Madiun level 3 di jadi dia bergeraknya di PKW. Nah, itu mungkin jadi banyak mungkin siswa-siswa yang lain yang sudah berhasil, jadi dia bisa karena saking sudah berhasilnya dia ingat kembali lagi ingin belajar pembelajaran yang lain. Jadi setelah dia belajar pengantinnya pun tidak satu macam. Jadi ada pengantin Bali Agung, ada pengantin Bali Madiun, ada pengantin modifikasi. Selain tata rias pengantin, juga siswa-siswa yang lain dia akan mengambil tata kecantikan rambut. Nah, mungkin dia belajar smoothing, belajar cutting, belajar perawatan, dan juga ada juga siswa-siswa yang lain selain dia suka di rambut, dia suka juga di perawatan, yaitu tata kecantikan kulit. Jadi dia bisa belajar sama juga ngerias wajah, terus belajar facial. Jadi bukan hanya itu aja. Jadi dia sekarang banyak pembelajaran baru yang dia harus pelajari. Jadi sesuai dengan zamannya apa yang sekarang tren. Nah, kita juga berusaha untuk siswa mempelajari dulu biar bisa mengalirkan ke siswa. Jadi kayak sekarang ada hair extension, jadi menyambung bulu mata. Jadi dia belajarnya banyak sekali yang terkini. Jadi yang terbaru apa? Jadi dia pelajari itu. Jadi sebelum dia belajar kita yang harus belajar dulu. Kayak ada hair grow, sulam alis. Nah, itu dia malah siswanya jauh lebih pintar-pintar dia
untuk belajar seperti itu. Jadi mencari, menggali ilmu yang sebanyak-banyaknya. Jadi saya selaku pemimpin LKP Putra Intan, jadi saya juga berusaha untuk menggerakkan pimpinan saya dan instruktur saya. Jadi untuk menggali ilmu lagi untuk bisa diturunkan kepada siswa-siswa saya yang sudah dulu tamatnya, biar bisa mengikuti tren yang kekinian. Apa yang lagi booming sekarang, apa yang lagi tren sekarang. Jadi itu yang kita terapkan selama dari tahun 2007 sampai tahun sekarang. Saya ingin menceritakan sedikit tentang sejarah LKP itu, kapan berdirinya dan bagaimana proses berdirinya. Di tahun 2003 saya mengikuti pelatihan bolak-balik Jakarta Bali. Jadi saya latihan biar bisa punya LKP. Ternyata punya LKP itu tidak gampang. Jadi saya harus punya sertifikat banyak. Jadi saya mencari sertifikat di sana, pengantin. Jadi beberapa pengantin saya ikuti, pengantin se-Indonesia. Jadi saya ikuti. Jadi sampai saya bisa mempunyai lumayan banyak sertifikat. Akhirnya sudah memenuhi syarat. Di tahun 2005 saya mulai membeli tempat yang saya tempati menjadi LKP sekarang. Beli tempat di Gianyar, ya lumayan di jantung kota. Akhirnya saya mulai menabung dan bisa di 2007 terrealisasi LKP Putra Intan bisa berdiri di tahun 2007. Jadi sejarahnya itu ya luar biasa, bolak-baliknya mencari, tidak seperti sekarang lumayan cepat bisa punya LKP. Kalau dulu prosesnya panjang sekali. Jadi itu yang saat itu saya bisa punya LKP, luar biasa kebanggaan. Jadi saya punya LKP, kebetulan juga saya menjadi seorang penguji tata rias pengantin Bali. Bisa menguji apapun yang saya punya sertifikat, saya bisa menguji pengantin tersebut. Jadi itu yang saya alami, itu yang saya jalani selama dari tahun 2005 itu sampai dengan 2020 sekarang. Jadi itu sejarah singkat tentang LKP Putra Intan. Nah, harapan saya untuk kedepannya LKP Putra Intan ini bisa maju terus dan tetap eksis dan bisa mengikuti LKP yang sudah namanya luar biasa. Nah, jadi saya juga berterima kasih sekali kepada pemerintah yang rutinitas memberikan saya dana bantuan, baik itu PKK maupun PKW. Jadi saya senang sekali dengan dana bantuan itu. Jadi siswa saya ada perbandingan. Jadi ada yang reguler dan ada yang non reguler. Jadi itu yang non reguler itu dana gratis dari pemerintah. Yang reguler dia bayar sendiri, tidak ada ikatan. Tapi yang non reguler, jadi dia bayar sendiri, ikatannya tetap. Jadi pemerintah mengharapkan 200 jam, tetap akan ada itu 200 jam. Jadi harapan saya ke depannya, semoga pemerintah tetap bisa memberikan saya dana bantuan yang apa yang saya lakoni dari tahun 2007 sampai tahun 2020 ini. Dan berharap sekali untuk kedepannya, karena mengingat siswa-siswa dan masyarakat yang mendaftarkan diri banyak sekali. Kenapa saya memilih PKW? Mengingat siswa itu begitu tamat nanti setelah selesai pembelajaran, dia akan bisa menjadi perias langsung. Jadi pemerintah sudah mendanai, sudah dia punya segalanya yang didanai dari pemerintah. Karena dari pemerintah ada dana dari pemerintah 3 juta. Jadi itu dana itu akan saya manfaatkan untuk siswa bisa menjadi perias setelah selesai mengikuti pelatihan di LKP Putra Intan. Jadi saya sangat berharap sekali untuk kedepannya LKP Putra Intan bisa mendapatkan dana lebih dari pemerintah, baik itu APBD maupun APBN. Jadi kalau sudah dana tetap mengalir, dari pemerintah itu dana ada terus. Jadi saya yakin sekali LKP Putra Intan akan tetap
eksis dan masih tetap berjaya. Jadi untuk kedepannya LKP tidak hanya sampai titik ini aja, jadi tetap bisa berlanjut dan berlanjut. Itu harapan saya untuk kedepannya. Semoga semua bisa terrealisasi. Nah, inilah hasil dari siswa-siswa PKW yang ada di LKP Putra Intan, hasil akhir daripada pembelajaran pengantin Bali Madya level 3. Nah, seperti ini. Jadi tata rias wajah, langsung membuat serinate, membuat semi, pemasangan bunga seperti ini. Nah, setelah itu busananya, iya, memakaikan tapir, ramennya, sabuk toro, sabuk prade, selendangnya. Jadi setelah itu dipasang aksesorisnya. Inilah hasil pembelajaran akhir dari pembelajaran tata rias pengantin Bali Madya level 3. Nah, inilah hasil pembelajaran dari para siswa PKW di LKP Putra Intan. Ini pembelajaran tata rias pengantin Bali Madya level 3 khusus untuk laki-lakinya. Nah, jadi riasan pengantin Bali Madya level 3 untuk cowoknya seperti ini, Mas. Nah, seperti ini. Jadi dari tata rias wajahnya, pembuatan udangnya yang dinilai di sini, lipatannya. Di sini ada bunga untuk cowok, bunga sekar kantil kanan dan kiri, yang berarti mengikatkan hati si perempuan dengan si laki, jadi menyatukan. Nah, setelah itu ada busana. Jadi busananya biasa ada kancutnya, terus ada kampuhnya, ada umpalnya. Jadi, nah ini kembang warunya. Jadi yang di kanan lebih tinggi daripada di kiri. Terus memakai aksesoris gelang. Ya, terus dibalik lagi, di sini ada kadutannya. Nah, jadi inilah pembelajaran akhir daripada pengantin Bali Madya level 3 untuk laki-lakinya. Kenalkan, nama saya Nilukuto Ibrabayanti, biasa dipanggil Bu Aswin. Saya di sini di LKP Putra Intan, mantan murid kecantikan kulit. Jadi saya belajar di sini bersama Bunda Pande. Saya dilatih untuk mendiagnosa kulit, untuk facial yang bagus tentunya. Selain itu di LKP Putra Intan ini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan seperti Payas Agung, Payas Madya, dan untuk potong rambut dan yang lain-lainnya juga, karena di sini LKP-nya menyediakan banyak sekali pelatihan. Jadi saya juga di sini mendapatkan banyak ilmu tentunya dari Bunda Pande yang sangat humble, yang selalu mendidik muridnya dengan tegas. Sampai saat ini saya bisa seperti ini sekarang. Saya juga di rumah membuka salon kecil-kecilan, jadi menerima perawatan, juga make up sanggul. Jadi ada yang panggilan juga saya terima, dan banyak sekali ilmu yang saya dapat selama saya melakukan pelatihan di LKP Putra Intan. Terima kasih. Mungkin untuk rekan-rekan yang lain yang ingin melakukan pelatihan, ingin mempunyai keterampilan khusus, silakan bisa datang langsung ke LKP Putra Intan, minta informasi yang lebih lengkap bersama Bunda Pande. Bunda Pande, inspirasi kamu. Swastiastu, perkenalkan, nama saya Dewa Septia Yuandari. Saya mengikuti pelatihan tata rias pengantin Bali Madya level 3 di LKP Putra Intan. Sebelumnya pekerjaan saya adalah sebagai tukang parkir wanita, dan sekarang saya bisa mengikuti kegiatan pelatihan merias pengantin seperti ini selama 3 bulan, dan ini hasilnya saya sangat senang sekali, dan saya sangat bangga akan bakat saya untuk merias dan juga untuk pengantin prianya juga. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pande selaku
Instruktur pelatih dari kegiatan ini, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih, dan sebagai penutup saya ucapkan Om Santi 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 Om.